Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kembali lagi kita akan membahas tentang dinamika politik yang terjadi. Dan kita akan terus mengupdate berita-berita tentang politik kepada kalian semua agar supaya kita semakin hari semakin banyak menampung informasi, agar supaya kita semakin hari semakin smart dalam menentukan pilihan kita kepada orang yang benar-benar tepat. Link original video saya sertakan di deskripsi. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya karena itu adalah bentuk kebaikan kalian semua dalam membantu saya berkembang di channel ini. Tanpa perlu banyak basa-basi lagi, let's play this video and let's do this. Let's go. Calonnya sudah jelas siapa capresnya, sehingga nanti tinggal menunggu cawapresnya. Pak, ada kriteria khusus untuk cawapresnya, Pak? Kriterianya, Kok Pak? tanya saya? Kira-kira yang cocok sama Pak Ganjar siapa, Pak? Yang cocok banyak, ada Pak Mahfud. Kan banyak kan? Ini juga jadi satu hal yang saya juga setuju adalah Pak Mahfud ini nggak ada aroma-aroma Orde Baru di dalamnya. Maka saya pikir duet Pak Mahfud MD dan Mas Ganjar ini adalah sesuatu yang mungkin Aroma mereka Orde Baru, harapkan. ya. Dan hati-hati, kalau millennials dan Gen Z ini sudah berwasiat, Gen X dan baby boomer seperti kita ini bisa harus melipir dan minggir untuk mereka ini bisa mewujudkan wasiat mereka tadi. Dan ingat, Pak Mahfud ini adalah perwakilan dari PKB, yang mana ya kita tahu bahwa umat Islam di sini ini lumayan besar dan mereka adalah kumpulan massa yang sami'a wa ata'na. Apa kata kiainya itu akan dilakukan tanpa ada pertanyaan lagi. Dan ini sangat positif menurut saya. Pak Mahfud ini pribadi yang clean. Iya. Kedua, track record beliau di akhir-akhir ini kan Iya. luar biasa. Iya. Beliau orang yang lurus, orang yang tidak punya rasa takut untuk menghadapi siapapun. Ini yang dicari oleh Iya. warga Masyarakat. bangsa benar. ke depan. Soal keberanian, rekam jejak nyali Mahfud sungguh panjang. Percayalah, banyak yang mengagumi keberanian dan juga kinerja Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Pak Mahfud MD. Ada apa dengan Ganjar, Mahfud, dan Jokowi? Akankah duet ini akan terjadi? Wah, koruptor pasti panas dingin. Ya, tidak bisa dimunafikan bahwa revolusi mental yang digadang-gadang 2 periode telah gagal mendobrak sistem pengelolaan negara. Hasilnya, misalnya lebih menguntungkan segolongan kelas elit yang bersekongkol dengan pedang kekuasaan. Mengelola negara telah gagal menguntungkan negara. Potensi SDA yang melimpah yang dikelola lewat sistem kolusi menjadikan negara juga gagal mensejahterakan 270 juta kepala secara merata dan berkeadilan. Negara gagal memelihara orang-orang miskin dan terlantar seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar yang menjadi tanggung jawab pengelola negara. Sistem kolusi sukses mempertahankan dirinya dari upaya berkeadilan bagi semua pihak. Para penentu dan pelaksana kebijakan dalam kekuasaannya masih belum sepakat mengakhiri modus penjarahan besar-besaran di lumbung padi sendiri. Rakyat sekedar menjadi penonton pertunjukan akrobat perampokan tanpa bisa protes, apalagi menantang perubahan. Apa yang dilakukan Mahfud MD di depan anggota Dewan Wakil Rakyat sudah diperhitungkan dampaknya. Hanya menjadi teriakan serak di tengah riuh pasar para penjilat. Yang dihadapi oleh Mahfud MD sebuah tebalnya tembok sistem. Yang dilawan hanya oknum pelaksana sistem. Siapapun orangnya, sepanjang sistem kolusi masih berlaku, hanya bergiliran pelakunya. Pengelolaan negara diatur atas dasar kepentingan diri dan untuk golongan. Ratusan triliun uang kolusi yang diungkap Mahfud MD seolah diamini oleh para dewan dengan menyiratkan pesan, jangan sesekali mencoba merubah sistem. Kami, para penjaganya, akan mempertahankan sampai akhir masa jabatan sebelum kemudian diwariskan. Mahfud dengan kacamata kudanya berusaha lurus memandang persoalan Kacamata hitam kudanya. menyampaikan secara telanjang rahasia umum yang dianggap tabu menjadi bentuk ancaman serius bagi mereka. Mahfud MD hanya bisa berteriak, tapi tidak bisa menebang batang besi. Mahfud yang sedang berharap hikmah dengan memukul batang besi, suara beresonasi jauh ke pelosok.
Lalu kita tersadar tentang sebuah kesalahan besar yang paling mendasar, bahwa setiap orang Indonesia bisa mendapatkan 20 juta rupiah setiap bulan tanpa bekerja, termasuk bayi yang baru lahir, dianggap mimpi. Mengutip pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad, Mahfud sedang berhitung seandainya saja celah korupsi bidang pertambangan bisa ditutup, itu bukan lagi mimpi. Jika korupsi bisa diantisipasi, keadilan ekonomi bukan lagi halusinasi. Namun, siapa yang sudi menghapus satu celah korupsi yang sudah tersistem secara masif itu? Mustahil dilakukan oleh para pembuat sekaligus pelaku sistem tersebut. Apa yang dipikirkan, disampaikan, didobrak Mahfud MD sudah benar-benar bagi sebagian rakyat sebagai penutup, tapi tidak bagi para elitnya. Sumber daya alam yang melimpah sejatinya bukan milik negara seutuhnya, tapi milik kekuasaan, milik para pemilik modal yang berusaha melipat gandakan kerakusan. Bagaimana cara merebut hak keadilan yang dirampok mereka? Setidaknya harus dimulai dengan memilih pemimpin dan wakil rakyat yang benar. Jokowi menjadi pemimpin 2 periode adalah kecelakaan terbesar para penyambut, tetapi menjadi keberuntungan bagi perindu keadilan. Ya, meski tidak lantas menghentikan aksi perampokan, setidaknya Jokowi sudah menanamkan kesadaran akan perjuangan hak keadilan. Jangan makan sendiri menu rakyat agar tetap bertahan hidup. Kita butuh pemimpin yang paham dengan kesulitan rakyat, bukan pemimpin yang melayani pesta para elit. Ya, Jokowi baru bisa peduli dengan sebagian kecil bisa dilakukannya. Berbagi kepada rakyat di tengah kepungan pembagian porsi yang sadis bagi keadilan. Dan Jokowi tanpa sungkan telah mengumpulkan butiran nasi sisa pesta yang tercecer untuk dibagikan kepada rakyat penonton di sekeliling acara pesta. Jokowi yang belum mampu mengajak masuk para jelata di ruang pesta. Kita butuh penerus Jokowi yang berkarakter mendobrak ugal-ugalannya sistem. Mahfud MD sudah menyiratkan karakter perlawanan pada bobroknya fundamental sebagai syarat memperbaiki sistem. Mahfud sedang mewakili suara lirih buruh, petani, ataupun pemilik lahan. Tangis para pencari kerja dan isak ibu-ibu yang gagal menyehatkan balitanya dengan vitamin. Bukan karena mereka yang tidak melakukan apa-apa, tapi mereka yang dirampas hak ekonominya dianggap hal yang biasa. Memberi kepercayaan kepada Mahfud untuk menjadi pemimpin adalah suara perlawanan pada sistem. Syarat menjadi penerus Jokowi sudah satu bab terpenuhi. Lalu bagaimana dengan Ganjar? Dia pendobrak kebrutalan intoleransi yang terjadi karena Jokowi berkuasa membela toleransi. Ganjar dan Mahfud MD adalah pasangan pemimpin yang memuakkan bagi para perompak negara, tapi menyejukkan bagi penghuni negeri yang capek dikadalin para elitnya. Eros Jarot bahkan mengungkapkan sosok Ganjar punya potensi memenangkan pesta demokrasi itu. Bahkan dia turut menyinggung PDIP agar segera mengusung Ganjar dengan menduetkan Mahfud MD. Tak ada angin, tak ada hujan. Mendadak Eros Jarot berstatement seperti itu. Apa yang melatar belakangi sang pencipta soundtrack Badai Pasti Berlalu itu? Ya memang dia pernah berkecimpung di dunia politik. Sempat di PDI, lalu di PDIP, dan kemudian di Partai Nasional Banteng Kemerdekaan. Itu pun selesai pada 2009 lalu. Dia meninggalkan dunia politik dan setelah itu sepertinya kembali berkecimpung di bidang seni ataupun kebudayaan. Saya pun akhirnya mencoba mencari-cari tahu tentang dirinya dan mengaitkan gagasannya pada soal Ganjar dan Mahfud pada Pilpres 14 Februari nanti. Ya, kalau ditarik dengan ungkapannya di publik soal Ganjar dan Mahfud, sepertinya memang tidak secara tiba-tiba keluar dari mulut Eros Jarot. Bisa saja dia sudah mengamati keduanya sejak lama dan akhirnya memilih waktu yang tepat seperti sekarang ini. Ada apa dengan Ganjar, Mahfud, dan Jokowi? Akankah duet ini akan terjadi? Wah, koruptor pasti. Benar sekali ya. Saya sangat mengharapkan bahwa Pak Mahfud MD itu dipasangkan dengan Pak Ganjar. Pasti koruptor itu bahkan ketar-ketir. Mereka akan ketakutan karena sama-sama kita tahu bahwa Pak Mahfud itu seperti tidak mengenal takut kepada siapapun. Yang dipandangnya adalah sesuatu yang benar akan dia kejar sampai itu benar-benar terungkap. Kita sudah melihat bahwa akhir-akhir ini itu kinerja atau popularitas dari seorang Mahfud MD benar-benar naik secara signifikan. Membuat rakyat benar-benar menaruh harapan kepada orang ini. Bahwa kita membutuhkan orang seperti Pak Mahfud ini diberikan kepercayaan lebih besar lagi. Diberikan tanggung jawab lebih besar lagi oleh rakyat Indonesia agar supaya dia bisa memberantas korupsi habis-habisan dan memerangi yang namanya ketidakadilan di dalam wilayah hukum dalam Indonesia ini. Makanya saya pikir
itu benar-benar harus diambil keputusan dengan yang sangat tepat oleh Partai PDIP dalam memilih siapa calon wakil presiden Pak Ganjar. Dan banyak sekali masyarakat yang berharap bahwa itu adalah Pak Mahfud MD. Bagaimana pendapat kalian? Kalian setuju? Tulis di kolom komentar. Saya Vicky Himpong pamit. See you and God bless. Bye guys.